Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku yang solih dan solihah, di video kali ini Bu Tifal akan membahas mengenai latihan soal penilaian akhir semester Gasal yang ada pada buku LKS Hikmah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1 SD. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih. Baik, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Perilaku dan akhlak Nabi Muhammad SAW harus kita A. Jauhi, B. Biarkan, C. Contoh dan teladani. Jawabannya yang mana? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Contoh dan teladani. Perilaku dan akhlak Nabi Muhammad SAW harus kita contoh dan teladani. Nomor 2. Nabi Muhammad SAW menyayangi semua umatnya, terutama kepada titik-titik-titik dan titik-titik-titik. A. Fakir miskin, anak yatim. B. Fakir miskin, anak pandai. C. Anak yatim, pejabat. Jawabannya yang mana? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Fakir miskin, anak yatim. Jadi Nabi Muhammad SAW menyayangi semua umatnya, terutama kepada fakir miskin dan anak yatim. Nomor 3. Coba diperhatikan gambarnya ya. Apa yang dilakukan anak pada gambar di atas? Yuk, mudah sekali ya. Di situ ada seorang anak perempuan yang sedang membantu ibunya mencuci piring. Nomor 4. Asmaul Husna Ar-Rahim memiliki arti A. Yang Maha Esa, B. Yang Maha Penyayang, C. Yang Maha Pengasih. Jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang B. Yang Maha Penyayang. Jadi Ar-Rahim itu artinya Allah Maha Penyayang. Kalau yang A. Yang Maha Esa itu arti dari Al-Ahad. Lalu yang C, yang Maha Pengasih, itu arti dari Ar-Rahman. Nomor 5. Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang beriman dan beramal solih, karena Allah bersifat A. Ar-Rahman, B. Ar-Rahim, C. Al-Malik. Jawaban yang tepat yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Ar-Rahim. Di situ ada kata Allah hanya menyayangi. Allah yang Maha Penyayang berarti artinya yaitu Ar-Rahim. Nomor 6. Yang Maha Pengasih adalah arti dari A. Ar-Rahman, B. Ar-Rahim, C. Al-Malik. Jawaban yang tepat adalah yang jawabannya adalah yang A. Ar-Rahman. Jadi yang Maha Pengasih adalah arti dari Ar-Rahman. Kalau yang B, Ar-Rahim itu artinya Allah yang Maha Penyayang. Kalau yang C, Al-Malik itu artinya Allah yang Maha Merajai. Nomor 7. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan indah disebut titik-titik-titik. Apa jawabannya? Ya, nama-nama baik Allah disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul artinya nama-nama, sedangkan Al-Husna artinya baik. Nomor 8. Surat pertama dalam Al-Quran adalah surat A. Al-Fatihah, B. An-Nas, C. Al-Falaq. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Surat pertama adalah surat Al-Fatihah. Kalau yang B, An-Nas, itu merupakan surat ke-114, sedangkan Al-Falaq merupakan surat ke-113. Nomor 9, surat Al-Fatihah diturunkan di A. Jeddah, B. Mekah,
C. Madinah? Jawaban yang tepat adalah yang B. Surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Nomor 10. Surat Al-Fatihah terdiri dari titik-titik ayat. Ada berapa ayat dalam Quran Surat Al-Fatihah? Coba kita baca bersama-sama ya. Dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat 4. Maliki yaumiddin. Ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ada berapa ayat? Iya, surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Nomor 11. Kepada siapakah kita wajib menyembah dan minta pertolongan? Ya, jawabannya tentu saja kita wajib menyembah dan minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 12. Huruf-huruf dalam Al-Quran disebut dengan huruf A. Iqra, B. Latin, C. Hijaiyah. Jawabannya yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Hijaiyah. Huruf hijaiyah itu yang seperti apa? Ada alif, ba, ta, tha, dan seterusnya. Lalu kalau huruf Latin itu baru yang A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Nomor 14. Sebutkan 3 di antara harokat dalam Al-Quran. Yuk, sebutkan ada 3. Yang pertama, ada harokat fathah. Yang kedua, harokat kasroh. Yang ketiga, harokat dhammah. Selain 3 itu masih banyak. Ada harokat fathatain, dhammahtain, kasrotain, tasydid, dan lain sebagainya. Nomor 15. Ganggang, cumi-cumi, lumba-lumba adalah contoh ciptaan Allah yang ada di A. Langit, B. Darat, C. Laut. Mudah ya, ada cumi, ada lumba-lumba. Itu adalah contoh ciptaan Allah yang ada di, ya jawabannya adalah C. Laut. Kalau A. Langit itu adalah contoh-contohnya seperti burung. Terus apalagi yang ada di langit, kupu-kupu, dan lain-lain. Kalau yang B, yang darat, itu ada banyak sekali. Ada kambing, ayam, sapi, unta, dan masih banyak lagi. Nomor 16. Contoh ciptaan Allah yang ada di darat adalah A. Ayam dan ikan, B. Sapi dan bintang, C. Harimau dan kucing. Jawabannya yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Harimau dan kucing. Nomor 17. Alam semesta beserta isinya merupakan bukti adanya titik-titik-titik. Jawabannya apa? Iya, nomor 17 jawabannya adalah Allah. Jadi alam semesta beserta isinya merupakan bukti adanya Allah sebagai pencipta alam semesta ini. Nomor 18. Sebutkan 5 ciptaan Allah yang ada di langit. Yuk coba sebutkan ada 5. Yang pertama ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada awan, ada pelangi, dan lain sebagainya. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, sampai nomor 18 dulu ya pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah nomor 19 dan seterusnya akan kita bahas di video selanjutnya. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.